Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal asdiqa al-ahibba? Da'uni an u'arifa nafsi ismi khansa filla attaqi min fasli dawli. Na'am wa fi hadhihi al-fursa athaminah wa fi hadhihi al-fursa an-nafisah uridu an ulqiya lakum jami'an syarhan fi madatin nahwi fi madah al-maf'ul fi wa kama nusamihi bi dharf. Na'am. Imma dharfu zaman wa imma dharful makan. Na'am. Nabda bidayatan min ta'rifi maf'ulil fi min kitabi mulakhas qawaidil lughah. Na'am. Ma huwa maf'ul fi? Maf'ul fi huwa ismun mansubun yudhkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi ay yaqa'u fi jawabi mata aw aina tammal fi'lu. Wa yusamma al-maf'ulu fi dharfu zaman idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li. Tayyib, tashilan lana wa lakum jami'an da'ni an atakallam an asyrah lakum bil-lugha al-Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai maf'ul bih. Kemudian untuk pengertian atau definisi dari maf'ul bih itu sendiri yaitu isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan keterangan zamanul fi'li atau waktu sebuah pekerjaan atau au makanihi atau tempat sebuah suatu pekerjaannya. Ay yaqa'u fi jawabi mata au aina. Jadi kalimat ini jatuh sebagai jawaban dari pertanyaan mata, kapan ataupun aina. Nah, wa yusammal maf'ulu fi dzarfu zaman. Nah, maf'ul fi ini dinamakan juga sebagai dzarf zaman apabila dia menunjukkan zaman terjadinya suatu pekerjaan dan dinamakan sebagai dzarf makan apabila dia menunjukkan makna tempat kejadian fiil tersebut. Nah, seperti dijelaskan di contohnya safar ta'irah lailan. Nah, di sini kalimat lailan di sini merupakan dzarf zaman mansubun bil fathah. Dzarf zaman atau maf'ul fi karena di sini menunjukkan makna waktu dari fiilnya. Nah, kemudian di penjelasan syarah Ibnu Aqil atau Alfiyah di sini disebutkan dalam nazamnya adzarfu waqtun aw makanun dummina fi bittiradin kahuna umkuth asmunan. Kurang lebih sama penjelasannya yaitu arafal musannifu dzarfa bi annahu zamanun aw makanun dummina ma'na fi bittiradin. Di sini dalam Alfiyah dijelaskan bahwa dzaraf itu yaitu suatu keterangan waktu ataupun tempat yang mana mengandung makna fi di dalamnya secara ittirad atau berkelanjutan. Di sini dicontohkan umkuth huna asmunan. Kalimat huna di sini merupakan dzaraf makan dan kalimat asmunan merupakan dzaraf zaman yang mana kalimat huna dan asmunan ini mengandung makna fi atau di dalam ini dan ittirad atau berkelanjutan. Nah, jadi ada kalanya isim zaman ataupun isim makan itu mengandung makna fi tetapi tidak ittirad dan ada kalanya dia itu tidak mengandung makna fi. Di sini dijelaskan wahtaroza biqouli hidup mina makna fi. Jadi dikecualikan makna fi ini apabila isim makan ataupun isim zaman ini pertama terletak atau dijadikan sebagai mubtada ataupun khobar. Contohnya di sini yaumul jumu'ati yaumun mubarak. Di sini ada isim makan berupa yaum tetapi di sini tidak mengandung makna fi. Kenapa? Karena dia di sini sebagai mubtada. Nah, makanya dia fa innahu la yusamma dzarfan. Dia tidak dinamakan sebagai dzaraf seperti itu. Dan ada kalanya ketika dia jatuh setelah majrur. Contohnya sirtu fi yaumil jumu'ati. Di sini ada huruf jar. Maka dari itu kalimat yaum di sini tidak berupa maf'ul fi. Dan ada kalanya juga manusiba minhuma maf'ulan bi. Ada kalanya dia nasab karena sebagai maf'ul bi. Contohnya banaitu ad-dar. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat ittirad sendiri tadi dijelaskan di awal bahwa maf'ul fi ini merupakan isim zaman atau isim makan yang mengandung makna fi secara ittirad atau berkelanjutan. Nah, sedangkan ketika ada contoh dakhaltul baita wa sakantud dara. Nah, di sini al-baita, kalimat al-baita ini mengandung makna fi. Akan tetapi dia tidak muttarid atau tidak berkelanjutan. Nah, kenapa? Karena li'annal asma
Li'anna al-asma al-makan al-mukhtassah la yajuzu hadfu fi. Nah, karena isim makan itu, isim makannya mukhtas itu tidak boleh membuang fi bersamanya gitu. Jadi al-baitu dan dar itu dia itu nasab tapi bukan sebagai dzaraf, tetapi karena dia itu sebagai syibah maf'ul bih seperti itu. Untuk penjelasan lebih detailnya. Kemudian kemudian pada nadham berikutnya, fansibhu bil waqi'i fihi mudharon kana wa illa fanwihi muqaddaran. Nah, setelah kita membahas mengenai definisi dari maf'ul fih itu, kita berlanjut ke hukum dzaraf ini itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan hukmu ma tadammana ma'na fihi min asma'iz zaman wal makan nasbu wa nasibu lahu ma waqa'a fihi wa huwal masdaru. Nah, hukum kalimat yang mengandung makna fi ini berupa isim zaman atau isim makan itu hukumnya itu nasab. Nah, dia itu nasab atau dia nasab pasti memiliki nasib lah atau kalimat amil yang menjadikan dia nasab. Nah, ada kalanya di sini dijelaskan ada kalanya dia itu sebagai masdar dan ada kalanya dia sebagai wasaf ataupun sifat dan ada kalanya sebagai fi'il. Contohnya di sini ajabtu min darbika zaidan yaumal jumu'ati. Di sini ada masdar berupa dorb. Nah, kemudian sebagai fiilnya di sini dorobtu zaidan. Di sini ada fiil berupa doroba. Dan contoh sebagai wasaf atau sifat di sini ana dharibun zaidan yaum al-yauma. Dharibun ini wasaf atau sifat. Nah, seperti itu. Itu untuk hukum dari dhorof itu sendiri. Nah, ada pun nasiblah atau amil yang menasabkan tadi itu, ada kalanya madhkur, an-nasib lahu imma madhkurun, kama musila seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, baik itu berupa masdar, fi'il ataupun wasuf, dan ada kalanya mahdhuf atau dibuang. Nah, mahdhuf ini ada kalanya dia itu jawaz mahdhuf dan ada kalanya wujuban mahdhuf. Nah, untuk yang jawaz di sini seperti contoh mata jita fataqulu yaumal jumu'ati. Jadi, di sini kalimat yaumal jumu'ati terdapat nasiblah yang mana dia itu dibuang. Jadi takdirnya dari kalimat mata jita ini mata jita, nah kalimatnya jitu yaumal jumu'ati. Nah, untuk fiilnya jitu ini mahdhuf atau dibuang. Tapi dia diperbolehkan atau boleh ada kalanya dia disebutkan jitu yaumal jumu'ati dan ada kalanya dia itu dibuang dan hanya disebutkan langsung disebutkan dzarafnya seperti yaumal jumu'ati ini yang di atas. Itu untuk contoh yang jawaz, mahdhuf yang jawaz. Kemudian untuk mahdhuf yang wujub di sini jika dzaraf ini terjadi atau jatuh sebagai sifat. Contohnya di sini marartu birajulin indaka. Nah, kalimat indaka di sini itu merupakan dzaraf yang mana dia itu menjadi wasaf atau sifat dari rajulin ini. Maka an-nasiblahnya dibuang. Contoh selanjutnya pembagian wujub selanjutnya ini adalah silah, ada kalanya dia itu menjadi silah maka wajib dibuang. Contohnya aja alladzi indaka, di sini ada silah. Kemudian ada kalanya hal atau khobar fil hal atau fil asli. Nah, dari semua contoh-contoh atau pembagian hadzf wujub ini berupa sifat, silah, hal ataupun khobar hal dan asli itu memiliki nasiblah atau takdir amil berupa istaqarra atau mustaqirrun. Jadi kalimatnya adalah marartu birajulin mustaqirrin indaka, seperti itu, tapi dibuang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini pembagian antara dzaraf mubham dan mukhtas. Nah, jadi isim zaman itu sebelumnya mubham itu seperti dalam arti harfiahnya mubham itu samar atau belum jelas, sedangkan mukhtas itu dikhususkan seperti itu. Nah, di sini dalam baitnya dijelaskan wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama. Nahul jihati wal maqadiri wa ma sigha minal fi'li kamarma min roma. Nah, di sini untuk isim zaman itu bisa kemasukan
nasab atau bisa menerima nasab secara dzarfiyah itu berupa mubham dan mukhtas. Nah, contohnya di sini yang mubham, sirtu lahdatan au sirtu sa'atan. Nah, di sini kalimat lahdatan atau sa'atan itu masih mubham atau belum jelas. Seperti dilihat dari maknanya sirtu mubham sirtu lahdatan di sini saya berjalan sebentar. Nah, di sini waktunya itu belum ditentukan atau belum jelas, hanya sebentar seperti itu. Sedangkan yang mukhtas kebalikan dari mubham yaitu sudah jelas. Di sini contohnya nah, sedangkan untuk yang mukhtas ini ada kalanya dia itu mukhtas bi idhofah sebagai idhofah, kemudian mukhtas bi wasaf ataupun mukhtas bi adat. Contoh yang idhofah di sini sirtu yaumal jumu'ati. Nah, di sini sudah jelas yaumal jumu'ati sudah ditentukan bahwa dia itu berjalan pada hari Jumat. Nah, seperti itu. Kemudian yang untuk contoh yang biwasfin sirtu yauman tawilan. Saya berjalan sepanjang beberapa hari yang lama kayak gitu. Kemudian bi'adadin sirtu yaumaini ditentukan berapa hari? 2 hari. Seperti itu. Nah, sedangkan ini untuk tadi untuk isim zaman, sedangkan yang sekarang adalah isim makan. Nah, untuk yang isim makan itu menerima nasab itu yang pertama itu mubham, hampir sama dengan yang di isim zaman tadi. Nah, untuk yang isim makan, yang mubham ini seperti jihad atau arah yang 6 itu, contohnya fauqa, tahta, yamin, shimal, amama, khalfa. Dan bisa berupa makodir atau takdir seperti ghalwah, mil, farsakh, barid. Atau ukuran, arah dan ukuran. Contohnya di sini jelas tu faqad dari sirtu ghalwatan seperti itu. Nah, dan yang kedua itu kalimat yang disirotkan sebagai masdar, yaitu ketika amil atau yang menasabkannya itu berupa lafadz yang sama dengan fiilnya. Contohnya di sini jelas tu majlisa zaidin. Nah, jadi di sini isimnya itu sama atau berupa lafadz yang sama dengan fiilnya itu. Jelas tu majlisa zaidin. Majlisa itu diambil dari fiil jalasa. Seperti itu. Kemudian kita kembali di mulakhos. Ini sudah dijelaskan. Nah, kemudian untuk pembagian selanjutnya selain mubham dan mukhtas di sini tanqasimu dzuruf zaman wa dzuruful makan ila itsnain, yaitu yang pertama itu dzuruf mutasharrif, yaitu jadi pembagian dzaraf zaman dan dzaraf makan selanjutnya itu ada dua. Yang pertama dzaraf mutasharrif dan yang kedua dzaraf ghairu mutasharrif. Nah, di sini di mulakhos dijelaskan dzuruf mutasharrifah wa hiya ma yasta'milu dzarfan wa ghairu dzarfin. Jadi ketika ada kalimat yang mana dia itu bisa digunakan sebagai dzaraf dan ada kalanya bukan sebagai dzaraf atau ghairu dzaraf. Yang sebagai dzaraf di sini contohnya adalah yaumun, syahrun, sana, usbu, sa'a, dan seterusnya yang ada di kitab. Seperti itu. Nah, jadi dia itu ada kalanya berupa dzaraf. Maksudnya adalah menunjukkan zaman ataupun makan waktu ataupun tempat terjadinya suatu fiil dan dia itu nasab karena sebagai maf'ul fi. Seperti contohnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada kalanya dia itu bertempat atau ghairu dzaraf selain dzaraf yang mana dia itu beri'rab atau memiliki kedudukan sesuai dengan mauqi'nya dia, sesuai dengan kedudukannya dia di kalimat. Contohnya misalkan dia sebagai mubtada. Contohnya yaumul jumu'ati yaumun mubarak. Nah, di sini dia itu ghairu mutasharrif seperti itu karena dia yang pertama yang mubtada ini yang contoh yang tadi itu sebagai mubtada atau ghairu dzaraf selain dzaraf tidak menjadi dzaraf. Makanya disebutkan ghairu mutasharrif. Kemudian pembagian yang kedua itu dzaraf ghairu mutasharrif, yaitu la tasta'milu illa dzarfan. Jadi dia itu tidak beramal atau tidak digunakan kecuali hanya sebagai dzaraf. Contohnya di sini hina, ba'da, atsna'a, khilal, tiwal, wara'a, dan lain sebagainya seperti yang sudah disebutkan di dalam kitab. Nah, wa dzuruf al-madhkura takunu daiman mansubatan ala dzarfiyah aina ma waqa'at fil kalam. Nah, jadi kalimat-kalimat yang di atas ini yang di dzaraf ghairu mutasharrifah ini dia selamanya
selamanya dibaca nasab sebagai dzaraf, dimanapun dia berada, dimanapun dia sebagai mauqi'nya di kalam itu. Nah, jadi ada kalanya dia imma an taqa'a maf'ulan fi tadullu ala zamanin aw makani wuqu'il fi'li. Nah, ada kalanya baik dia itu jatuh sebagai maf'ul fi seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian seperti contoh tatayyarat ta'irat fawqa sahab, di sini dia sebagai maf'ul fi fawqa, dan au taqa'u khabaran lil mubtada aw sifah wa takunu mansubatan bi fi'lin mahdhufin wujuban. Ataupun ada kalanya isimnya ini dia itu jatuh sebagai khobar dari mubtada ataupun sifat. Nah, kenasobannya dia itu dan isimnya itu menjadi nasob. Kenapa? Karena sebagai sebab adanya fiil mahdhuf yang wujub. Contohnya di sini al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, di sini kalimat tahta merupakan dzaraf, dzaraf makan, dan dia itu sebagai khobar. Nah, sebagai khobar. Tetapi dia itu mansub. Kenapa? Karena ada fiil yang mahdhuf wujuban. Ada fiil yang wajib dihadzaf atau dibuang di sini, yang mana memiliki takdir tastaqirru. Jadi al-jannatu tastaqirru tahta aqdamil ummahat, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke malhudhatnya, kita kembali lagi ke Syarah Ibnu Aqil. Di sini juga sudah dijelaskan mengenai pembagian dzaraf zaman dan dzaraf makan yang mutasarrif dan ghair mutasarrif, dan penjelasannya pun hampir sama. Di sini fal mutasarrif masta'mala dzarfan wa ghairu dzarfin, yang sepertinya sudah dijelaskan. Kemudian wa ghairul mutasarrif huwa ma la yasta'milu illa dzarfan aw shibihi, sama. Kemudian kita lanjut ke naibu dzarfin. Di sini dijelaskan dalam baitnya, wa qad yanubu an makanin masdar wa dzaka fi dzarfiz zamani yaksuru. Nah, penjelasannya adalah yanubul masdaru an dzarfil makani qalilan wa yaksuru iqamatul masdari maqama dzarfiz zaman. Nah, jadi masdar itu bisa menggantikan dzaraf makan dan menggantikan dzaraf zaman. Akan tetapi lebih banyaknya masdar ini menggantikan dzaraf zaman daripada dzaraf makan. Untuk contoh yang dari dzaraf makan ini, contohnya di sini jalastu qurba Zaidin. Nah, di sini adalah ada masdar qurba. Ai maksudnya adalah jalastu maka qurbi Zaidin, atau saya duduk di tempat yang dekat dengan Zaid. Nah, di sini ada kalimat makana qurbi yang merupakan sebuah idhofah. Fahadza fahudhifal mudhaf wa huwa makan wa uqimal mudhaf ilaihi maqamahu. Nah, di sini kalimat makan sebagai mudhaf itu dibuang dan kalimat kurbin sebagai mudhaf ilaih berpindah atau menempati tempatnya mudhaf ini. Jadi menempati kalimat kurbi ini menempati tempatnya mudhaf ini, dan kemudian i'rabnya pun mengikuti i'rab dari mudhafnya, yang mana dia itu nasab sebagai dzaraf. Seperti itu. Jadi jadilah kalimatnya menjadi jalastu qurba Zaidin. Kemudian untuk contoh dari dzaraf zaman itu atika tulu asyamsi. Nah, aslinya adalah atika waqta tulu asyamsi. Di sini kalimat atau mudhofnya, kalimat waktu itu dibuang dan tulu sebagai mudhof ilaih ini menempati tempatnya waqta sebagai mudhof, dan i'rabnya pun mengikuti i'rab dari mudhof ini, yang mana dia itu nasab sebagai dzaraf. Seperti itu. Baik, kita kembali ke mulakhas lagi. Sebagai catatan di sini yang pertama adalah yajuzu jarru dzurufi ghairul mutasarrifah bi min. Nah, yang pertama, dzaraf ghairu mutasarrifah ini boleh dijerkan dengan kalimat min. Contohnya dengan huruf min, maaf. Contohnya qul kullun min indillahi. Nah, di sini ada dzaraf inda di sini, kemudian dijerkan dengan kalimat min. Itu diperbolehkan. Kemudian malhudhah yang kedua, hunaka ba'du dzurufin mabniyah ay la yataghayyar akhiruha bitaghayyuri mauqi'iha fil kalam. Nah, terdapat beberapa dzaraf itu yang mabni.
Jadi ada dzaraf-dzaraf yang mabni, yang maksudnya adalah tidak akhir kalimatnya, huruf akhirnya itu tidak berubah dengan perubahan kedudukan dia di sebuah kalimat. Jadi misalkan dia itu rofa, kedudukannya sebagai mubtada ataupun dia itu nasab, maka huruf akhirnya itu akan tetap tidak berubah. Contohnya di sini adalah haitsu, amsi, dan al-ana. Seperti itu. Kemudian malhudot yang ketiga yaitu al-ismul ladzi yali ay dzaraf yakunu daiman majruran bi'tibarihi mudhofan ilaihi. Nah, isim yang setelah dzaraf ini, yang jatuh setelah dzaraf ini itu akan selamanya majrur. Kenapa? Sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu tadkhulu ma ala ba'di dzuruf mithlu inda wa hina wa qabla wa ba'da wa duna. Nah, eh pada sebagian dzaraf itu kemasukan ma. Bisa kemasukan ma. Contohnya di sini adalah dzaraf kalimat pada kalimat inda, hina, qabla, ba'da, dan duna itu bisa kemasukan ma. Yang mana ma ini itu sebagai ma zaidah dan tidak berpengaruh apapun terhadap pengamalan terhadap amalnya si dzaraf ini. Nah, di sini jelaskan watakunu zaidatan wala tusiru 'alaiha wala takfiha an amaliha seperti yang tadi saya jelaskan. Ai anna hadhihi dzuruf tadullu mansubatan wa yadullu ismu alladhi qad jaliha mudhafan ilaihi majruran. Jadi dzaraf-dzaraf ini tetap nasab, dia itu tetap nasab walaupun kemasukan ma dan isim yang jatuh setelah dzaraf ini tetap mudhaf ilaih dan majrur seperti itu. Jadi ma ini tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai contoh di sini rojatuhu an yahdura daunama ta'khirin. Nah, kalimat di sini daunama, dunama itu dzaraf mansub dan ma-nya ini ma zaidah. Kemudian kalimat takhirnya di sini tetap mudhaf ilaih sebagai tetap majrur sebagai mudhaf ilaih. Seperti itu. Karena jatuh setelah dzaraf. Kemudian malhudhat yang terakhir di sini yajuzu idhafatu ya musyaddadah ila asma'il jihad al-arba. Nah, kemudian untuk jihad al-arba seperti shimal, janub, syarqi, dan gharbi ini boleh diidofahkan dengan ya musyaddadah. Jadinya shimal menjadi syamaliyun, kemudian janub menjadi janubiyun, wa syarqi menjadi syarqiyun, gharbi menjadi gharbiyun. Seperti itu. Seperti contohnya yaqa'u Sudan januba Misra atau janubiya Misra. Seperti itu. Tayyib rubbama hadza ma astati an ashraha lakum jami'an fi maddati maf'ulin fi. Atamanna hadhihi dirasa wa hadhihi al-maddah yantafi'u lana jami'an. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai maf'ul fi. Saya harap pembahasan atau penjelasan yang saya jelaskan di sini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yumkin aktafi minni wa asta'fi minkum jami'an. Akhirul qaul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.